Ada yang kesulitan nggak? Oke. Ada yang kesulitan menerima Zoom saya? Bukan startnya. Aman? Iya, ada kolom chat di situ di Zoom Anda. Iya, kita mulai. Sebentar saya kecilkan. Iya. Mana video saya hilang. Oke, kita mulai dengan slide pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang kita review materi anatomi dan fisiologi. Ini kemarin sudah saya jadikan tugas. Semoga tidak ada kesulitan untuk mereview materi ini. Sifatnya review. Oh ya, tolong videonya dibuka ya, biar saya bisa melihat Anda. Anisia, silakan videonya diaktifkan. Ya, hai. Anisia, kau di mana? Keren sekali latarnya. Di taman. Oh iya, keren ya. Jadi kita tuh kuliahnya boleh di mana aja ya, nggak mesti di dalam rumah, di taman. Oke, yang penting tidak menghalangi komunikasi. Iya, sip. Keren banget. Yuk, kita mulai. Jadi ini adalah materi yang kemarin saya sampaikan ke Anda. Kalau gitu saya ingin bertanya, yang mana forset? Silakan salah satu dari Anda menjawab. Sebutkan ciri-cirinya aja. Forset itu yang mana? Silakan, yang mau jawab. Anisia? Karena ini kemarin penugasan. Yunita? Ya, Bu. Ya, yang mana yang forset? Jubaida, boleh bantu? Semuanya boleh jawab. Saya buka semua ya mikrofonnya. Ayolah. Ini penugasan kemarin ya. Makanya dikerjakan nggak nanya. Ayo, yang mau jawab siapa? Ayo, Neta. Saya buka semua ya speakernya. Neta, Rinda, Misna, Lena. Forset yang letak gambarnya di bagian kedua dari atas, Bu. Kedua dari atas. Forset itu apa? Ini mouse saya terlihat kan di situ? Gerakan mouse saya? Ya, Bu. Iya. Anda sebutkan yang mana saya akan tunjukkan dengan mouse. Forset itu apa? Oke, kita review lagi deh. Kita review lagi ya. Oke, silakan perhatikan gambar ini. Ini adalah nomor 1 mons pubis atau mons veneris. Mons pubis atau mons veneris ini adalah rambut kemaluan. Saya sebut rambut ya, bukan bulu, karena dia memang memiliki ciri-ciri rambut. Maksudnya adalah dia punya kelenjar sebasea, punya kelenjar keringat,
Dia seperti dia seperti rambut di aksila atau di ketiak. Dia punya kelenjar keringat, dia punya sebum, dia punya kemampuan untuk bertumbuh. Jadi ini bisa bertumbuh, bisa mengeluarkan bau. Kalau kita berkeringat, maka dia juga bisa berkeringat. Berarti fokus kita pada area mons pubis dan mons veneris adalah hygiene, terutama pada ibu hamil. Ibu hamil itu keluar adalah sering ke kamar mandi, betul ya? Sering ke toilet, sering buang air kecil, sehingga kalau ibu tidak menjaga atau kurang menjaga area ini, maka potensi atau resiko infeksi. Bisa diterima jelas suara saya? Oke. Rinda, mana wajahmu Rinda? Tolong dibuka videonya ya, supaya saya bisa melihatnya. Oke, Eka Hera, Putri, iya Putri hilang ya wajahnya. Hai Putri. Oke, kita lanjut ke, ini adalah simpisis pubis. Simpisis pubis itu nama lainnya adalah os pubis atau tulang pubis. Gunanya tulang pada simpisis pubis itu adalah melindungi organ di bawahnya. Fungsi tulang adalah melindungi organ di bawahnya. Menurut mahasiswa, organ apa sih yang dilindungi oleh os simpisis pubis? Ada organ apa di bawah sini? Hilang, sorry Bu. Suaranya Boleh apa? Boleh jawab? Bu, Ya. suaranya putus-putus, Bu. Suara saya? Iya Bu, nggak kedengaran. Oh iya. Memang kendala Zoom tergantung pada sinyal ya. Iya Bu. Sekarang sudah cukup jelas? Udah Bu. Sip. Saya lanjut. Kalau mau ngomong sport itu dulu Oke, saya pelan-pelan ya. Supaya suaranya jelas, saya pelan-pelan. Oke, tadi sampai di simpisis pubis. Simpisis pubis ini, os simpisis pubis atau tulang pubis, fungsinya adalah melindungi organ di bawahnya. Organ apa yang ada di dalam rongga panggul? Rongga panggul itu organnya adalah, kalian bisa jawab? Kayaknya hilang. Kenapa? Suaranya Bu. Suaranya Suaranya Iya, Oh, sorry Bu, iya. hilang. hilang. Mikrofon saja deh. Nah, sekarang sudah jelas? jelas, Bu. Pakai alat bantu saya ya. Ya, kita lanjut ke simpisis pubis. Simpisis pubis melindungi organ yang ada di bawahnya. Organ yang ada di bawah simpisis pubis itu adalah saluran reproduksi wanita dan sebagian dari saluran perkemihan. Jadi rahim, kemudian tuba falopi, dan semua wanita itu letaknya di dalam tulang panggul. Salah satu bagian tulang panggul adalah simpisis pubis. Kemudian fungsi simpisis pubis yang lain adalah sebagai penanda usia kehamilan. Jadi usia kehamilan itu dilihat dari patokan ngukurnya adalah simpisis pubis. Ya, itulah gunanya simpisis pubis. Kemudian yang kedua adalah labia mayora. Labia mayora adalah, nama lainnya adalah bibir besar. Mudahnya ya, tapi kita sebutnya labia mayora. Labia mayora, di dalamnya itu ada labia yang lebih kecil atau bibir kecil, namanya labia
minora. Labia mayora, ada labia minora. Kemudian di dalamnya ini ada klitoris. Klitoris ini sangat mudah diidentifikasi karena memang bentuknya yang seperti kacang menonjol. Jadi klitoris ini sebagai penanda atau sebagai patokan kalau kita mau memasang kateter. Pada wanita di bawah klitoris itu ada uretra. Ini uretra ya, urinary orificium ini uretra. Jarak antara klitoris dan uretra itu dekat. Di bawahnya lagi ada vagina. Jadi penandanya seperti ini untuk memudahkan tindakan. Ada klitoris, ada uretra, dan ada vagina. Kalau kita mau memasang kateter, supaya kateternya tidak salah masuk, maka yang kita lihat adalah klitorisnya mana dulu. Oh, ini klitorisnya. Kemudian vagina yang mana? Vagina tentu yang lebih besar lubangnya daripada uretra. Nah, kemudian ada lubang yang kecil di situ. Itulah yang disebut dengan uretra. Jadi berhati-hati memasang kateter pada wanita yang masih virgin atau wanita yang masih remaja. Yang belum pernah berhubungan seksual. Iya, yang masih perawan. Karena kalau kita salah tempat, kateternya seharusnya masuk uretra, kita masukkan ke dalam vagina, maka merugikan pasien. Jadi hati-hati, ini saya pelan-pelan. Jadi ada klitoris sebagai penanda karena dia mudah dikenali. Kemudian ada uretra di bawahnya, kemudian ada vagina. Di dalam vagina itu ada hymen atau nama lainnya adalah apa hymen? Selaput darah. Ya, hymen adalah selaput darah. Kemudian di sini ada perineum. Perineum ini adalah area yang luas. Oh iya, saya lupa tadi menyebutkan istilah vulva dan perineum. Vulva dan perineum itu adalah dua hal yang berbeda, tapi sering disamakan. Misalnya perineal hygiene, vulva hygiene. Mirip kan? Yang dibersihkan sama-sama, tapi sebenarnya itu hanya menunjukkan tempat. Vulva adalah semua organ reproduksi wanita bagian luar kita sebut vulva. Ibu suaranya hilang. Hilang lagi ya? Oke. Iya. Saya sudah pakai wifi saya. Sudah pakai wifi, sudah pakai mikrofon. Iya, mudahan bisa diterima ya. Nanti materinya, saya yakin karena materi ini sifatnya review, jadi mahasiswa sudah punya pengalaman sebelumnya. Oke, saya lanjut ya. Perineum itu adalah area antara forset dan anus. Itu disebut dengan perineum. Forset tadi yang saya tanyakan di awal adalah ini dia. Pertemuan antara labia mayora kiri dan kanan dan labia minora kiri dan kanan. Inilah yang disebut dengan forset. Forset ini mudah mengalami robekan sampai ke perineum, bahkan sampai ke anus apabila terjadi proses persalinan. Jelas? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, kalau ada hal yang tidak jelas, Jelas. langsung tanyakan ya. Langsung tanyakan karena ini sangat penting untuk bidan.
Jadi forset itu adalah area yang mudah robek pada saat proses persalinan. Nah, perineum itu di sini lokasinya yang kalau dibutuhkan secara terpaksa, bayi tidak bisa keluar, kadang-kadang perineumnya digunting. Di forset, digunting, baik ke kiri maupun ke kanan. Ini yang disebut dengan episiotomi atau epis, supaya jalan lahirnya lebih lebar. Sekarang perhatikan letak. Ini anus. Anus adalah saluran pembuangan untuk buang air besar. Ini vagina. Ini uretra. Pada wanita jaraknya dekat-dekat nih. Di seputaran celana dalam lah gitu ya kasarnya. Jadi memungkinkan terjadinya pertukaran kuman. Kuman dari anus bisa masuk ke vagina. Kuman dari anus bisa masuk ke uretra. Kuman dari uretra bisa masuk ke vagina. Jadi, pada wanita, kalau kurang menjaga hygiene, maka resiko terjadinya infeksi. Resiko infeksi saluran kemih pada wanita yang hamil meningkat. Karena ibu hamil sering buang air kecil. Kalau hygiene-nya kurang, di sini menjadi lembab. Kalau lembab, berpotensi pertumbuhan jamur, infeksi saluran kemih. Kemudian kuman yang masuk ke dalam vagina bisa beresiko infeksi terhadap janin. Tapi jangan khawatir, pada saat kehamilan, vagina sudah dilengkapi dengan seperangkat perlindungan tubuh. Jadi, pendidikan kesehatan pada ibu hamil harus dipahami oleh mahasiswa karena adanya perubahan-perubahan pada kehamilan dan letak anatomi. Ini adalah sistem reproduksi bagian dalam. Kita sebutnya adalah sistem reproduksi internal. Sistem reproduksi bagian dalam ini letaknya di dalam rongga panggul. Itu tadi salah satu penanda usia kehamilan adalah tulang. Kemudian masih ingat nama tulangnya apa ini? Os symphysis pubis yang saya sampaikan di awal. Jadi, symphysis pubis atau tulang pada symphysis pubis atau kadang orang menyebutnya tulang kemaluan, ini sebagai penanda kalau kita mau menentukan usia kehamilan. Yuk kita bahas satu-satu dulu. Ini genitalia internal. Saluran reproduksi wanita bagian dalam. Ini tampak samping atau tampak lateral. Maaf. Kemudian ini adalah vagina. Vagina adalah jalan lahir. Jadi ini adalah uterus atau rahim. Jadi bayi akan semakin besar berada di dalam sini dan lahirnya melalui vagina atau jalan lahir. Vagina memang tampaknya sempit tetapi dia bisa dilalui oleh besarnya kepala dan bahu bayi. Bagian paling besar dari bayi ketika dia lahir itu adalah kepala dan bahu. Kalau bahunya bisa lewat, maka kaki bayi pun akan bisa lewat. Kemudian di atasnya vagina itu ada uretra. Uretra itu adalah saluran kemih paling luar. Di atasnya uretra ini ada bladder atau kandung kemih. Yang mahasiswa harus cermati adalah letak.
Ini bladder, ini adalah rahim. Posisi bladder itu di depan rahim. Rahim ada di belakang bladder. Seiring usia kehamilan yang makin membesar, rahim lama-lama akan membesar. Kalau rahim ini makin membesar, dia akan menekan bladder. Itu sebabnya ibu hamil pada trimester 2 dan 3 karena rahimnya sudah mulai membesar, juga punya keluhan sering buang air kecil karena bladdernya tertekan oleh besarnya rahim. Kemudian di sekitarnya rahim itu ada usus-usus. Ada usus-usus ya. Jadi kalau ibu hamil ini sering mengeluh sembelit, sering mengeluh konstipasi, itu diakibatkan oleh penekanan rahim pada usus di sekitarnya. Apa saran untuk ibunya? Boleh jawab mahasiswa? Apa saran untuk ibunya kalau dia sembelit? Makan makanan yang tinggi serat. Ya, benar. Makan makanan tinggi serat. Satu. Yang kedua? Boleh jawab? Ini tadi kan ketika usus itu tertekan oleh besarnya rahim, maka gerakan usus atau gerakan peristaltik usus mencerna makanan menjadi lambat karena tertekan oleh besarnya rahim. Sehingga disarankan agar ibu makan sedikit tapi sering. Jadi makannya ibunya sepiring biasanya nih. Maka kalau ibu tidak sanggup makan sepiring, dibagi menjadi sebagian-sebagian. Makanya dikit-dikit, tapi sering. Dikit-dikit tapi sering itu hanya istilah ya, itu sebenarnya adalah pengaturan agar supaya tidak terjadi konstipasi atau sembelit. Kita sekalian belajar perubahan anatomi dan fisiologi kehamilan dan keluhan ibu. Walaupun ini judulnya baru anatomi, tapi pada ibu hamil banyak perubahan anatominya sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan selama hamil. Kemudian di ini rahim, kemudian ini ada tuba falopi. Kita punya dua, tuba falopi kanan dan tuba falopi kiri. Tuba falopi nama lainnya adalah saluran telur. Kemudian ini ada ovarium. Ovarium nama lainnya adalah penghasil ovum. Jadi ovum dimatangkan di ovarium. Kemudian masih ingat ini pelajaran tingkat 1. Ini adalah ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian ini adalah anus. Anus itu letaknya di belakang uterus. Jadi kalau uterus atau rahimnya membesar karena kehamilannya sudah membesar, maka anus pun akan tertekan sehingga ibu kadang juga mengalami kesulitan buang air besar. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis ya atau nanti kita bahas. Jadi sebenarnya sistem reproduksi wanita dan pria itu awalnya itu homolog. Homolog itu artinya sama. Artinya berasal dari bakal embrio yang sama. Misalnya klitoris pada wanita itu homolog dengan penis pada pria. Fungsinya mirip, fungsinya serupa, hanya berbeda bentuk. Nah, akibat pengaruh hormon, genitalia, panggul, dan payudara itu mengalami perubahan-perubahan. Itu yang disebut dengan pubertas.
atau menarsi. Ketika kita sudah menarsi, sudah haid pertama kali, berarti hormon kita sudah matang. Wanita, genitalianya juga berubah, panggul mulai membesar, payudara mulai membesar, mulai tumbuh rambut-rambut kemaluan, rambut aksila, dan lain-lain. Oke, ini kita sudah bahas tadi ya. Sistem reproduksi pada wanita dan pria itu sudah ada, tetapi belum matang atau artinya belum bisa menjalankan fungsinya. Misalnya, wanita yang belum mendapat haid tidak akan bisa hamil karena memang belum siap organnya. Tetapi apabila sudah ada pematangan organ, kalau pada wanita itu hormon estrogen dan progesteron, kalau pada pria itu hormon testosteron. Hormon ini dihasilkan sejak awal kehidupan janin, memang sudah ada, tapi belum matang, ditandai dengan pubertas, baru inilah yang disebut dengan masa reproduksi subur. Sampai akhirnya menjadi masa memasuki menopause. Nah, ketika menopause, hormon-hormon mulai berkurang jumlahnya. Seiring dengan perkembangan usia, maka organ-organ reproduksi ini akan mengalami atrofi atau ukurannya menjadi mengecil. Sebenarnya tidak hanya organ reproduksi ya, semua tubuh kita kalau aging proses atau menua semua berubah. Misalnya, kulit kita yang sekarang seperti ini misalnya ketika aging proses dia sudah mulai berkeriput. Wajah-wajah sudah mulai berkeriput. Sama, organ reproduksi pun demikian. Aging proses itu juga dialami oleh pria, semuanya mengalami aging proses. Kemudian pada sistem reproduksi itu banyak saraf-saraf yang kompleks dan banyaknya suplai-suplai darah. Pada wanita, suplai-suplai darahnya ini banyak penting banget karena wanita sering mengalami hal yang berhubungan dengan darah. Setiap bulan menstruasi, perdarahan juga. Bersalin, keluar darah juga. Jadi memang sudah disiapkan secara anatomi fisiologi pada genitalia wanita itu mengandung banyak saraf dan mengandung banyak suplai darah. Bagaimana tampilan genitalia bervariasi, ditentukan oleh keturunan, ras, usia, jumlah anak yang pernah dilahirkan, itu semuanya tidak sama, tetapi yang penting adalah fungsinya. Oke, genitalia eksterna secara umum kita sebut sebagai vulva. Ini tadi yang kita sudah bahas. Dari semua ini, mana yang belum saya sebutkan? Vestibulum. Ya, vestibulum yang mana? Kok belum disebutin tadi ya? Nah, ini dia. Vestibulum, ini dia vestibulum. Vestibulum adalah area yang berada di dalam labia mayora dan minora. Ini semua disebut vestibulum. Area ini. Area ini adalah area yang sangat sensitif. Tidak ditumbuhi oleh rambut, tetapi dia sangat sensitif. Dia bukan kulit. Ini adalah area mukosa. Area mukosa itu semua sensitif. Contoh, mata. Mata adalah mukosa, makanya mata itu sensitif. Mulut, mulut juga mukosa. Mulut itu sensitif. Beda dengan kulit pipi, kulit tangan, itu sangat berbeda. Pada mukosa itu diperlakukan dengan lembut. Jadi mahasiswa lebih care, berhati-hati kalau melakukan vulva hygiene. Atau melakukan kebersihan-kebersihan yang lain, perineal hygiene, pulpa hygiene, dan lain-lain, itu please gunakan kapas yang lembut.
Karena di sini sangat sensitif, mudah terjadi perlukaan. Jadi saya ulangi yang baru bergabung ya, ini adalah vestibulum. Vestibulum adalah area yang ada di dalam genitalia eksternal antara labia mayora kiri dan kanan. Pertemuan labia mayora kiri kanan, bagian bawahnya ini kita sebut forset. Saya mengulang-ulang forset karena forset ini area penting, mudah terjadi robekan apabila terjadi proses persalinan. Nah, satu lagi. Kita sering mendengar misalnya kekerasan seksual. Apabila diotopsi atau dilakukan pemeriksaan untuk area genitalia karena kekerasan seksual, itu biasanya terjadi robekan pada forset. Kenapa bisa dibedakan antara kekerasan seksual dengan paksa dengan sukarela? Artinya memang sengaja berhubungan seksual dengan kekerasan seksual itu sangat berbeda karena pada kekerasan seksual tubuh wanita tidak dipersiapkan, tapi dia lebih ke mekanisme pembelaan diri. Sehingga otot-otot di sekitar dasar panggul, otot-ototnya akan menegang. Sama seperti kita berusaha menahan diri, mau mukul, atau kita mau lari, atau apapun, pasti otot kita akan berkontraksi. Kalau dipaksa, maka ini akan terjadi robekan di sekitar sini. Robekan yang paling mudah terjadi adalah pada forcep. Tetapi, pada hubungan seksual yang tanpa kekerasan, yang memang diinginkan, maka biasanya tubuh sudah menyiapkan diri sehingga tidak terjadi kerusakan yang berat pada genitalia. Sehingga medis, forensik itu mudah mengenali apakah kita berbohong atau tidak, apakah korban dan pelaku berbohong atau tidak. Jadi memang tubuh wanita dipersiapkan sedemikian. Oke, ini nanti bisa dibaca, kita sudah bahas tadi sejenak. Intinya adalah mons pubis itu mengandung kelenjar sebasea. Kalau mengandung minyak berarti berbau. Bisa tumbuh kutu di situ, bisa tumbuh jerawat. Kalau ada jerawat atau bisul ya, karena dia mengandung kelenjar keringat dan mengandung akar rambut, maka dia punya ciri-ciri seperti itu. Perannya adalah berhubungan dengan sensualitas, melindungi simpisis pubis selama hubungan seksual, kemudian lama-lama lemaknya akan berkurang dan rambut pubis juga menipis. Jadi sama ya, rambut di kepala juga akan menipis, rambut di area itu pun akan menipis seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan usia. Ya, nanti saya akan tanyakan ya tentang mitos-mitos yang mungkin mahasiswa sering dengar di masyarakat ya, nanti di akhir sesi. Oke, ini sudah kita bahas labia mayora, labia minora. Oke, nah intinya adalah labia mayora, labia minora, vestibulum itu banyak sekali mengandung pembuluh darah, mengandung banyak saraf sehingga sensitif sekali terhadap satu sentuhan, nyeri dan suhu. Jadi kalau petugas kesehatan atau bidan mau melakukan vaginal hygiene, vulva hygiene, perineal hygiene, please be careful, gentle, karena area itu banyak saraf. Yang kedua, kalau mau melakukan pemeriksaan dalam, memasukkan jari ke dalam genitalia pun harus gentle, bukan berarti super pelan, bukan, tapi gentle, karena area itu sangat sensitif. Itu sebabnya kuku Anda, itu sebabnya petugas kesehatan tidak boleh berkuku panjang, karena meskipun kita menggunakan handskun, dia akan tembus. Kalau kita melakukan pemeriksaan atau tindakan di area yang sensitif dan banyak pembuluh darah dan saraf, kita beresiko mencederai
pasien. Hati-hati. Kemudian juga beresiko, misalnya dia juga sensitif terhadap suhu. Kalau gunakan air hangat untuk membersihkan area itu, misalnya ibu habis bersalin, kita bersihkan dengan air hangat, mengetes suhu air bukan dengan jari. Kenapa? Karena kulit jari kita itu tebal, dia tidak terlalu sensitif. Dibandingkan telapak tangan yang tebal, punggung tangan lebih sensitif. Jadi kita boleh cek suhu air pakai punggung tangan, karena dia lebih tipis. Kalau tangan, dia lebih tebal. Kadang ada ada kapalan kita sebut ya, tebal, jadi tidak sensitif. Jadi intinya adalah hindari menyebabkan cedera pada area ini. Oke, mana lagi yang penting? Forset saya sudah bahas, vestibulum saya sudah bahas. Klitoris, ya, fungsinya adalah untuk stimulasi seksual. Oh iya, ini sama sekali bukan pelajaran pornografi ya, bukan. Ini adalah pelajaran ilmiah, jadi dimohon kebijaksanaan mahasiswa ya. Jadi ini memang seperti ini materinya. Vestibulum. Oke, yang kita bahas penting dari vestibulum adalah di area vestibulum itu terdapat kelenjar-kelenjar. Ada kelenjar skin atau venus, kemudian ada kelenjar Bartholin. Pentingnya kelenjar-kelenjar ini adalah untuk sistem perlindungan pada genitalia. Biasanya kelainan-kelainan pada area ini itu misalnya tumbuhnya atau terjadinya perubahan sel pada area ini. Cuman ini jarang terjadi, tetapi ada. Untuk kebidanan ini tidak terlalu berperan kelenjar-kelenjar ini karena dia lebih ke arah patologi atau penyakit. Kemudian, nah ini permukaan vestibulum atau area antara labia mayora dan minora itu mudah, karena dia sensitif ya, jadi dia tuh mudah teriritasi oleh bahan kimia. Deodoran, garam-garaman, busa sabun, panas, rabas, friksi atau gesekan, misalnya pakai celana jeans yang ketat. Ini nanti akan saya buat diskusi ya tentang kadang-kadang kita meletakkan atau misalnya menyemprot sesuatu area itu untuk menghilangkan bau itu tidak disarankan. Karena memang dia sangat sensitif. Oke, hymen. Jadi hymen nama lainnya adalah selaput darah. Hymen itu menjadi penghalang pemeriksaan dalam. Maksudnya kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam pada wanita yang virgin, yang masih belum pernah berhubungan seksual, itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam karena bisa merusak hymen. Oke, kita next. Forset, kita udah bahas tadi ya. Kemudian perineum. Perineum itu kaya akan otot. Nanti kita akan lihat otot-otot dasar panggul itu letaknya di perineum. Sekarang kita bahas genitalia interna. Ovum atau sel telur itu ini. Tuba falopi itu yang ini. Saluran telur. Uterus adalah bagian terbesar dari sistem genitalia interna, rahim. Kemudian vagina. Antara rahim dan vagina itu ada yang disebut sebagai serviks atau mulut rahim atau leher rahim. Jadi di tubuh kita itu ada dua leher ya, ada leher ini, kepala. Kita juga sebutnya cervical, ya kan? Tulang-tulang serviks itu berarti tulang-tulang leher. Tapi yang dimaksud di sini adalah leher rahim, yaitu leher rahim atau pintu masuk dari vagina ke serviks.
Maaf, dari vagina ke rahim. Apa yang penting dari gambar ini? Yang penting dari gambar ini terutama adalah ini adalah lapisan-lapisan rahim atau uterus. Ini adalah myometrium atau lapisan otot. Rahim adalah organ tubuh yang paling sempurna ototnya. Hanya rahim yang punya semua jenis otot. Area tubuh yang lain tidak. Hanya rahim yang punya ini. Beruntunglah para wanita, bersyukurlah karena diberi karunia rahim. Rahim itu tempat yang kokoh, tempat yang kuat, karena ototnya sempurna. Tidak ada area tubuh kita yang lain yang punya otot seperti rahim. Nanti saya akan bahas kenapa dia disebut tempat yang kokoh, tempat yang sempurna. Di ayat suci disebutkan bahwa dia adalah tempat yang kokoh, sempurna banget, benar-benar kokoh. Dia hanya rahim yang punya kemampuan ini. Pria pun tidak punya ya organ ini. Itu sebabnya kelebihan wanita punya rahim. Rahim terdiri dari lapisan otot myometrium, lapisan paling kuat, paling besar, paling tebal. Kemudian endometrium, ini adalah lapisan paling dalam rahim. Catat, endometrium adalah lapisan fungsional atau lapisan yang benar-benar berfungsi pada saat menstruasi dan kehamilan. Dicatat benar-benar peristiwa menstruasi, peristiwa kehamilan, peristiwa nifas itu melibatkan semua dinding dan perubahannya pada endometrium. Endometrium itu bisa menipis, bisa menebal. Kalau haid, endometrium itu akan berguguran sebagai darah menstruasi. Kalau hamil, endometrium akan sangat tebal. Supaya apa? Bisa tempat tertanamnya plasenta. Pada saat selesai haid, endometrium akan tipis. Jadi endometrium inilah yang disebut lapisan fungsional rahim. Bentuknya berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan, dipengaruhi oleh hormon. Kemudian perimetrium. Perimetrium adalah lapisan rahim yang paling luar. Jadi dalam klinis, yang penting adalah lapisan endometrium. Saya ulangi, dalam klinis yang paling penting adalah lapisan endometrium. Tapi dalam persalinan dan lain-lain, itu lapisan myometrium dan perimetrium akan bekerja bersamaan. Yang penting lain dari gambar ini adalah vagina tadi sudah kita bahas, serviks sudah. Kemudian fornix. Fornix ini adalah celah atau lengkungan pada mulut rahim. Apa gunanya fornix? Pada pemasangan KB atau alat kontrasepsi berjenis IUD atau spiral, maka benang-benang spiralnya setelah selesai dipasang itu diselipkan di fornix. Jadi itu fungsinya ya. Jadi nanti deh pada saat pembelajaran KB atau pemasangan spiral, itu fornix bisa dibahas ulang. Ovarium. Ovarium itu ada dua, kiri dan kanan. Ovarium punya ligamen. Ligamen itu artinya yang mengikat ovarium. Supaya sama dengan ligamen pada otot, ligamen yang menjadi penyambung di sini ligamen gunanya adalah mempertahankan ovarium berada pada tempatnya. Oke, kita langsung lihat gambarnya. Kalau wanita penghasil sel telur adalah ovarium, pada pria penghasil sperma itu adalah testis. Jadi fungsinya homolog dengan testis, sama-sama berfungsi menghasilkan sel kelamin. Wanita disebut sel telur, pria disebut sperma. Apa fungsi utama ovarium?
pada saat ovulasi atau pematangan sel telur dan menghasilkan hormon. Nah, ini nanti kita bahas lanjut di materi menstruasi. Ovarium sangat penting pada saat pematangan sel telur. Ya, perhatikan gambar ini. Pernah nggak mahasiswa membayangkan, kan rahim itu kalau kosong atau tidak terisi, kemudian tiba-tiba hamil, terisi oleh bayi, dan dia menjadi besar, kok rahimnya nggak goyang-goyang gitu ya di perut? Kok rahimnya nggak jatuh ke depan gitu ya, karena ada bayi di dalamnya? Kadang ada 2 bayi, ada 3 bayi, ada 4 bayi, tapi rahim itu kokoh. Rahim itu kuat. Dan dia nggak jatuh gitu, nggak goyang-goyang. Itu karena rahim punya ligamen. Sama. Ovarium juga punya ligamen. Ligamen adalah yang menahan supaya uterus tetap berada pada tempatnya. Bisa dibayangkan ya? Ligamen itu fungsinya adalah menahan uterus supaya tetap berada pada tempatnya. Tuba Fallopi. Oke, dibaca sendiri ya tentang ini. Saya yang penting-pentingnya, ya. Tuba Fallopi ada 4 bagian. Ada infundibulum, ampula, ismus, dan interstisial. Kita langsung lihat gambarnya. Tuba Fallopi ada 4 bagian. Ada fimbriae. Fimbriae itu gampangnya dilihat karena dia seperti jari-jari, fimbria. Fimbria atau fimbriae ini gunanya adalah menangkap sel telur yang telah matang pada peristiwa ovulasi. Sel telur ini dimatangkan di dalam ovarium, kemudian lepas dan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian fimbriae mendorong sel telur di sepanjang infundibulum, ampula, sampai ke ismus dan menempel pada dinding rahim bila terjadi kehamilan. Bila tidak terjadi kehamilan, maka dinding endometrium dan sel telur akan gugur sebagai darah menstruasi. Yang penting dalam klinis biasanya yang sering terjadi kelainan itu adalah ismus. Ismus adalah tempat yang sempit. Artinya sering terjadi kelainan-kelainan yang disebut kehamilan ektopik. Hamil kan seharusnya di rahim. Tetapi karena ismus itu sempit, sering menyebabkan zigot hasil pembuahan tidak bisa melewatinya sehingga tertanam di ismus. Jadi kehamilan tuba. Ini adalah kondisi patologi atau kondisi kelainan. Jadi ini dasarnya, nanti mahasiswa juga akan belajar kegawat daruratan pada kehamilan. Salah satunya adalah kehamilan di luar rahim atau ektopik. Penyebabnya sering karena nyangkut di sini, nyangkut di ismus karena tempatnya sempit. Oke, tuba Fallopi, next uterus. Ligamen tadi sudah saya bahas singkat. Ya. Ini tidak terlalu berperan dalam kehamilan. Cavum Douglas atau Douglas the cul-de-sac of Douglas atau Cavum Douglas itu berperan dalam mekanisme kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Ini tentang penyakit-penyakit. Tetapi dalam persalinan dan kehamilan tidak sering dibahas. Oke. Uterus beratnya sekitar 2 on. Bagian-bagian utama uterus ada puncak,
fundus, ada korpus atau badan, dan ada ismus. Ismus itu artinya sempit. Bagian yang menghubungkan korpus dengan serviks. Oke, kita lihat gambarnya. Apa fungsi uterus? Siklus menstruasi, kehamilan, persalinan. Iya. Fungsi-fungsi esensial ini tidak diperlukan untuk kelangsungan fisiologis wanita. Maksudnya, kita akan tetap hidup meskipun tidak memiliki rahim atau uterus. Kita akan tetap berfungsi, maksudnya kita tetap bisa melanjutkan kehidupan. Berbeda dengan otak, kalau ada kematian otak, kita bisa meninggal atau apa. Jadi, fungsi-fungsi uterus tidak berhubungan langsung dengan nyawa. Oke, 3 lapisan dinding uterus yang tadi saya sebutkan, ada endometrium, ada myometrium, dan ada perimetrium. Kita bahas bagian-bagian rahim. Ini adalah fundus atau puncak rahim. Apa fungsi fundus kalau kita mau menghitung usia kehamilan? Usia kehamilan dilihat dari tingginya fundus. Jadi semakin tinggi usia kehamilan, fundus akan semakin membesar. Kemudian ini namanya badan rahim, bagian yang paling lebar, tempat janin bertumbuh. Namanya korpus atau body of uterus. Korpus, badan uterus. Kemudian ini ada ismus. Ismus itu tempat yang menyempit. Perbatasan antara mulut rahim dan vagina. Ini vagina, ini mulut rahim. Ini celahnya disebut fornik yang tadi. Pada saat persalinan, mulut rahim akan menipis. Supaya dia bisa semakin lebar, jalan lahir terbuka. Kemudian lapisan dinding uterus. Ada lapisan paling dalam yang disebut dengan endometrium. Ingat, endometrium adalah fungsi yang sebenarnya dari rahim. Ada myometrium otot, dia lapisan paling tebal. Dan perimetrium atau lapisan bagian luar. Ini penting. Myometrium, tadi saya sebutkan bahwa rahim itu tempat yang kokoh. Dibuktikan dengan otot-otot pada myometrium itu semuanya membentang. Maksudnya gini, ada otot yang panjang atau longitudinal, ada otot yang transversal atau mendatar, dan ada otot yang oblik atau miring. Contoh, mulut, orbicularis oris. Mulut kita ini ototnya itu adalah sirkuler. Makanya kita bisa membuka, menutup karena sirkuler. Tapi otot mulut kita itu tidak transversal, tidak mendatar bentuknya. Otot tangan, otot paha. Ini bentuknya adalah otot paha terutama ya, sama lengan ini adalah longitudinal atau ototnya memanjang. Makanya hanya bisa bergerak begini aja, memanjang dan memendek. Dia tidak bisa menekan. Beda dengan rahim. Rahim itu menekan ke segala arah, supaya bayi bisa keluar. Nanti kita akan lihat gambar pada otot. Oke, apalagi yang penting? Ini dia. Pada sphincter, itu pada myometrium sphincter, itu ototnya adalah sirkuler. Sirkuler itu artinya melingkar. Sirkuler. Contoh, otot yang sirkuler adalah mulut. Kemudian, otot dasar panggul. Kenapa kita bisa menahan ketika kita mau ke toilet? Aduh, pengen ke toilet nih, buang air kecil.
keburu nyari toilet, tapi kita bisa nahan. Karena kita menutup otot yang bersifat sirkuler. Jadi misalnya ini adalah saluran kemih, uretra, ini adalah ototnya. Sirkuler. Ketika kita buang air kecil, ototnya terbuka, kita rileks. Buang air kecil. Selesai buang air kecil, kita tutup lagi. Cep. Nah, pada serviks itu juga demikian. Pada mulut rahim itu ada otot yang menutup rahim. Apa gunanya rahim ditutup? Supaya tidak terjadi aborsi atau gugurnya buah kehamilan. Tapi ada keadaan-keadaan di mana sphincter atau otot pada mulut rahim ini lemah. Jadi begitu hamil, terbuka, gugur, aborsi. Hamil lagi, ototnya nggak mampu menutup, nggak mampu menahan beratnya kehamilan, terbuka, gugur lagi. Itu yang disebut dengan istilah cervix incompetent. Ditandai dengan aborsi berulang. Hamil pertama baru berapa bulan gugur. Hamil kedua gugur, aborsi. Hamil ketiga aborsi berturut-turut. Maka kita bisa mencurigai jangan-jangan ibu mengalami cervix incompetent atau ketidakmampuan mulut rahim menutup atau menahan kehamilan. Sphincter harus tetap tertutup sampai usia kehamilan aterem atau cukup bulan. Kalau udah cukup bulan, baru dia akan membuka pelan-pelan. Baru bayi bisa keluar. Itu yang disebut dengan cervix incompetent. Oke. Uterus harus berkontraksi dengan dorongan paling besar. Iya. Maksudnya adalah supaya bayi bisa keluar, uterus atau rahim mendorong dari atas, mendorong bayi dari atas ke bawah. Kiri kanan mendorong bayi ke tengah, supaya bayinya tuh cepat keluar, diperas ke segala arah. Itu sebabnya uterus memiliki bentuk otot yang paling sempurna. Gunanya lagi, otot-otot pada uterus itu harus mampu menghentikan perdarahan. Saya lihatkan gambarnya saja. Ya, ini. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Ini adalah rahim pada bayi. Ini rahim pada anak usia 4 tahun. Kemudian ini rahim pada usia pubertas. Dan ini adalah rahim pada dewasa. Nulipara itu adalah orang yang belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Rahimnya masih seperti ini. Tetapi pada dewasa, pada para atau orang yang sudah pernah hamil dan melahirkan, bentuk rahimnya sedikit berubah. Kemudian pada masa menopause, bentuk rahimnya seperti ini. Jadi yang saya ingin tampilkan pada gambar ini itu adalah ini. Tadi saya sebutkan rahim adalah tempat yang kokoh, yang kuat, harus mampu menahan kehamilan. Hamil 1 bayi, hamil 2 bayi, 3 bayi, 4 bayi, kuat. Kadang ada ya, bisa 10 bayi di dalamnya sekaligus gitu ya, saking kuatnya uterus. Saking kokohnya rahim itu. Yang ingin saya tampilkan ke Anda adalah ini. Yang seperti serabut-serabut ini. Nih. Tadi saya katakan bahwa otot rahim itu ada yang bentuknya longitudinal atau memanjang. Nih, ototnya memanjang. Ini transversal, maaf. Ini transversal, memanjang. Mendatar, memanjang ke sisi samping. Kemudian ada yang miring. Ini oblik, ototnya miring. Kemudian ada yang sirkuler, melingkar-lingkar. Ada. Hanya rahim yang punya otot kompleks seperti ini. Organ lain tidak. Konsekuensinya dengan otot yang akhirnya membentuk seperti jaring-jaring, dia akan seperti ini. Otot polos uterus itu longitudinal, memanjang.
Kemudian bagian tengahnya itu seperti anyaman tikar, oblik, miring dia. Kemudian lapisan dalamnya sirkuler. Artinya apa? Semua tipe otot ada pada uterus. Jadi kalau ini ada bayinya, bayangkan di sini ada bayinya. Ketika proses persalinan, bayi akan didorong ke segala arah oleh tipe-tipe otot uterus ini. Jadi bersyukurlah bahwa inilah keistimewaan wanita. Itu sebabnya wanita yang hamil, bersalin itu dikaruniai hadiah. Apabila dia meninggal disebut syahid karena memang perjuangannya luar biasa. Melahirkan bayi dengan segala ototnya ini pasti nyerinya luar biasa. Nah, saya back dulu ya. Mana tadi? Next. Oh, maaf, kelewat. Oke, kita lihat ini lagi. Ini kan bentuknya seperti jaring-jaring, seperti anyaman. Seperti ini, anyaman. Bayangkan di antara anyaman-anyaman ini ada pembuluh darah. Misalnya ini adalah pembuluh darah. Pada saat persalinan, pembuluh darah ini akan terbuka. Makanya terjadi perdarahan. Ya kan, kalau bersalin kan darah itu keluar banyak. Tapi darah ini harus dihentikan kan, tidak boleh mengalir terus-menerus. Karena ibu akan kehilangan darah yang banyak. Pembuluh darah yang terbuka selama persalinan, bentuk otot rahim yang seperti anyaman, seperti ini. Coba bayangkan, ini terbuka, kemudian rahim menutup. Maka pembuluh darah akan tertutup. Nih. Ketika pembuluh darah tertutup, maka perdarahan akan berhenti. Maksudnya adalah ketika selesai persalinan, bayi keluar, plasenta keluar. Ibu hamil harus segera menutup pembuluh darahnya. Itu sebabnya hilangnya kontraksi pasca bersalin itu berbahaya. Karena bisa mengakibatkan Ibunya kok. Wow, apa yang terjadi? Suara ibu hilang-hilang. Iya, suara saya hilang ya. Oke, minta maaf. Ya, Bu. Saya tadi ngecek di HP apakah mahasiswa ada yang komen. Dia udah cek dulu. Oke, Kami yang lanjutkan ceknya. sekarang. Tapi suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Masih? Iya, dari yang sama saya 100. Masih, Bu. Siapa yang masih ada di ruangan ini? Masih ada di Zoom meeting? Tinggal Anisia ya? Yuri, ya, Bu. Oh, masih beberapa ya. Saya pikir terkeluar juga. Oke, kita lanjutkan sebisa mungkin karena materi ini adalah review. Saya yakin Anda sudah pernah mendapatkannya. Jadi bisa dibayangkan yang hitam-hitam ini adalah pembuluh darah. Yang seperti jaring-jaring ini adalah otot-otot uterus. Jadi kalau terjadi perdarahan, pembuluh darahnya Bu, terbuka. enggak. Bu, Otot, maaf, Bu, enggak kelihatan. Itunya enggak kelihatan slide-nya. Nggak ada slide-nya. oh ya, sebentar. Iya, Bu. Bentar ya, mungkin settingannya berubah karena tadi hilang. Oke, saya berusaha memunculkan sharing. Tapi kok nggak mau ya, sebentar.
Bentar ya. Karena dia tidak menulis SOP prosedurnya. Kalau yang melakukan kesalahan, terjadilah perubahan hasil produk. Sudah muncul? Ya, sebelumnya susu. Belum, Bu. Belum ya? Oke, berikan waktu 1 menit sebentar. Kenapa tak mau muncul? Jadi dulu suhu 110 derajat. Habis itu susunya tidak mendidih. Tunggu airnya. Oke, bagaimana sekarang? Tunggu apinya dimatikan. Sudah? Nggak mau juga, Bu. Mau juga? Oh, saya sudah sharing. Masih nggak ada. Iya. Oke. Saya ulang ya. Ini saya share. Tidak yang lupa dengan SOP-nya. Maka terjadilah perubahan. Sudah? Nggak mau juga, Bu. Malah loading. Tuh, maaf. Minum dulu. Iya, sebentar ya. Minum. Sudah bukan minum. Sharing screen. You are sharing. Di sini saya sedang men-sharing ini. Iya, Bu, sudah kelihatan. Oke, sip. Sampai mana tadi ya? Oke, sedikit lagi hal pentingnya yang mau saya share tentang otot. Otot pada dasar panggul terutama karena tipenya sangat berbeda dengan otot pada tubuh lain. Oke, saya sangat ingin men-sharing gambar ini. Terlihat ya? Ini adalah tipe otot Iya, Bu. uterus yang seperti jaring-jaring ini. Kemudian yang hitam-hitam ini dianalogikan dengan pembuluh darah. Ketika proses persalinan, dinding rahim akan lepasan. Plasenta akan tercabut dari dinding rahim. Kan plasenta harus keluar. Bayi keluar, plasenta keluar. Ketika plasenta keluar, dia terlepas. Seperti kita mencabut pohon dari akarnya. Ketika plasenta lepas, itu pembuluh darah akan langsung terbuka lebar. Makanya ciri-ciri persalinan plasenta itu darahnya menyembur sekonyong-konyong ya istilahnya kalau di buku. Itu kayak bus gitu. Karena itu kayak kita nyabut singkong gitu, pohon kecil kita tarik, press, itu tanahnya langsung terlepas dengan keras. Spontan. Jadi pembuluh darah pasti akan terbuka sehingga ibu akan terjadi perdarahan. Nah, mekanisme otot uterus yang segera menutup itu adalah untuk meminimalisir atau menghentikan perdarahan. Perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini adalah otot yang berkontraksi, dia membesar, menebal, dan akhirnya pembuluh darahnya menjadi lebih kecil supaya nih tampilan yang kedua, supaya darahnya terminimalisir. Nah, ini salah satu alasan kenapa ibu yang setelah bersalin itu diinjeksi atau disuntik dengan oksitosin, suntik oksitosin itu tujuannya adalah memicu, merangsang otot pada uterus supaya dia berkontraksi. Kalau uterus tidak berkontraksi itu berbahaya karena perdarahan akan sulit berhenti. Jadi salah satu cara menstimulus atau merangsang menghentikan perdarahan supaya perdarahan minimal itu adalah dengan memasase atau mengurut perut. Pundus uterinya itu dimasase, dielus-elus supaya dia mengeras, berkontraksi. Jadi itu salah satu cara saja otot berkontraksi.
nanti perdarahan akan berhenti pelan-pelan. Itulah yang disebut dengan masa nifas. Darah akan berkurang, warnanya berubah. Itu dibahas lanjut di materi nifas ya. Yang penting mahasiswa memahami konsep dasar bagaimana cara uterus menghentikan perdarahan dengan anatomi dan fisiologi otot-otot uterus. Oke, sekarang pembuluh darah. Pada pembuluh darah, ini bisa dibaca sendiri karena kita sudah pernah bahas. Nama pembuluh darah yang memperdarahi uterus itu ada 2 arteri pada iliaka. Iliaka ini nanti akan bercabang menjadi 2 arteri hipogastrika. Arteri uterus merupakan cabang dari arteri hipogastrika. Kita lihat gambarnya saja. Oke, next. Nah, ini adalah sumber-sumber dari mana uterus mendapatkan suplai darah. Suplai darah ini sangat penting karena pada saat persalinan, pada saat darah dari tali pusat dan plasenta itu mendapat darah dari rahim. Rahim mendapat darah dari arteri-arteri ini, cabang-cabang arteri hipogastrika. Ini adalah tampilan lain perdarahan, vaskularisasi atau sistem saluran darah pada uterus, pada tuba falopi, dan pada ovarium. Oke, apalagi yang penting? Oke, vagina. Vagina itu merupakan lipatan-lipatan otot transversa yang disebut rugae atau rugae. Yang penting lagi adalah ya pH. Vagina itu punya pH yang sifatnya adalah asam. pH asam pada vagina tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang tidak tahan terhadap asam. Jadi, kalau kita lihat di pasaran, ada cairan pembersih vagina, kayak sabun-sabun buat membersih area kewanitaan, itu rata-rata mereka pH-nya, kalau tidak pH netral, supaya tidak merubah pH vagina, yang tidak disarankan adalah mencucinya dengan cairan yang berbeda pH terlalu besar, karena memang pH vagina disetting asam. Misalnya, lawannya asam itu apa? Basa, ya kan? Sementara sabun mandi, sabun Lifebuoy, sabun apapun mereknya itu rata-rata basa. Kenapa basa? Karena basa keringat kita itu sifatnya asam. Jadi kalau di sabun, keringat kita bisa hilang. Kenapa? Karena terjadi perbedaan. Keringat sifatnya asam, sabun sifatnya basa, jadi bisa hilang. Tapi sabun tidak disarankan untuk digunakan untuk mencuci daerah vagina karena sabun sifatnya basah. Vagina sifatnya asam. Nanti kalau dicuci pakai basah, nanti vagina jadi netral atau malah ikut basah kalau sabunnya terlalu basah. Akibatnya vagina kehilangan kemampuan perlindungan karena secara fisiologi, secara natural vagina itu sifatnya memang asam. Sifat asam pada vagina itu lingkungan yang kadang-kadang membuat sperma dengan kromosom Y itu tidak tahan. Itu sebabnya paling banyak jumlah penduduk bumi itu adalah wanita. Katanya salah satunya adalah karena kromosom Y itu tidak tahan asam. Jadi kalau kromosom X bertemu sel telur yang kromosomnya X, maka anaknya kan perempuan. Kalau Y ketemu kromosom X pada sel telur, pasti anaknya laki-laki. Nah, jadi katanya sperma Y itu tidak tahan terhadap asam yang ada pada vagina. Oke, kita lanjut. Nah, pH vagina apabila lebih dari 5 pH, maka resiko infeksi akan meningkat.
terutama pada ibu hamil, resiko infeksi ini akan meningkat, makanya tidak disarankan mencuci daerah genitalia dengan sabun mandi, karena sabun mandi itu sifatnya basah. Atau tidak disarankan untuk menyemprot maaf. Nah, nih ya, tidak disarankan menyemprot cairan-cairan atau apapun ke dalam vagina, sebenarnya tidak dianjurkan karena memang vagina secara alami bisa mempertahankan pH-nya sendiri. Oke, jadi seperti ini gambaran kesimpulannya. Ini adalah sumber perdarahan, sumber vaskularisasi dari mana rahim dan vagina mendapatkan suplai darah. Kemudian ini adalah gambaran rahim, ini adalah myometrium, ini adalah otot rahim yang paling tebal. Kemudian ini endometrium, ini adalah dinding rahim. Kemudian ini adalah serviks atau mulut rahim atau leher rahim. Kemudian ini adalah vagina. Vagina tadi terdiri dari otot yang berliku-liku yang disebut rugae. Ini adalah rugae yang berliku-liku. Oke. Kita langsung saja ke otot dasar panggul. Aduh, keluar lagi. Iya, saya juga terkeluar. Oke, karena kita kesulitan jaringan, untuk otot dasar panggul nanti saya share melalui YouTube saja ya. Tadi saya sebenarnya mau lewat YouTube, cuman karena materinya sedikit, gambarnya agak vulgar, nanti kena aturan misalnya bahwa video atau materi saya nanti dikategorikan sebagai terkunci. Jadi Anda harus masuk dengan memasukkan usia, misalnya harus 18 tahun ke atas gitu, karena gambarnya memang sedikit terbuka ya. Jadi makanya saya pakai Zoom. Sebenarnya saya lebih suka pakai YouTube karena mahasiswa bisa pause, diulang gitu ya. Oke, kita lanjutkan nanti saya share linknya untuk materi otot dasar panggul. Saya akhiri sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekarang. Ada yang mau dibahas? Saya Bu Putri. Yuk, silakan. Ibu, sebenarnya kalau misalnya perempuan tuh harus Bu melakukan sunat gitu Bu waktu bayi. Oh, sunat bayi. Kalau misalnya harus, itu di daerah mana saat ini? Iya. Ya, jadi sunat bayi. Soalnya kemarin saya ngelihat sunat di mana sunat bayi? Saya ngeliat sunat bayi perempuan itu di klitoris. Oh, di situ ya. Di bidan kah? Iya, BPM. Oh, iya. Ini pertanyaan yang bagus banget, karena salah satu yang mau saya jadikan penugasan itu salah satunya memang sunat bayi. Saya sampaikan pendahuluan ya. Sunat bayi itu sampai sekarang pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak dengan berbagai alasan. Kalau saya ditanya dari sisi anatomi dan fisiologi, maka sunat bayi tidak diperlukan. Sunat bayi bukan berhubungan dengan anatomi, tapi lebih kepada keyakinan masyarakat, lebih kepada kepercayaan. Jadi kalau saya pribadi, tidak ada urgensi. Maksudnya, apakah bayi yang tidak disunat akan sakit? Tidak. Apakah bayi yang tidak disunat, maksudnya bayi wanita yang tidak disunat akan mengalami kelainan secara fungsi organ? Tidak. Bahkan ada yang mengatakan sunat bayi sebenarnya itu hanya simbolis aja. Hanya syarat bahwa sebenarnya dia tidak benar-benar dipotong klitorisnya. Ada yang mengatakan cuma syarat aja dilukai sedikit.
ujung klitorisnya. Jadi sebenarnya di luar negeri itu sudah ditentang. Maksudnya ditentang adalah karena banyak praktik sunat yang menimbulkan infeksi pada bayi. Karena tidak steril, atau kalau pada wanita, klitoris sama uterus, klitoris sama uretra, saluran kemih itu kan jaraknya dekat. Kalau bayi itu rata-rata pakai pampers, kan pampersnya kalau nggak segera diganti lembab. Kuman-kuman yang ada di pampers dari saluran uretra itu bisa masuk ke dalam luka akibat pemotongan sedikit pada ujung klitoris. Makanya risiko infeksi meningkat pada bayi wanita yang dilakukan sunat kalau tidak hygiene yang dijaga. Kalau pria itu cenderung tidak. Kenapa? Karena pria itu uretranya panjang. Uretra pria itu di mana? Ya di sepanjang penis, dia jauh jaraknya. Tidak seperti wanita. Memang ini masih kontroversial. Tapi kalau ditinjau dari anatomi dan fisiologi, tidak ada perannya dalam kehamilan, persalinan, nipas. Lebih kepada keyakinan di masyarakat bahwa kalau yang pernah saya baca ya, di klitoris itu dipotong sedikit supaya misalnya berhubungan dengan nanti kepuasan seksual atau kebahagiaan apalah istilahnya. Saya kurang ini juga. Tapi saya saya tidak mempraktekkan sunat pada wanita karena memang tidak berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi reproduksi. Tapi memang ada masyarakat yang melakukannya sepanjang tidak beresiko infeksi. Ibu disarankan mengganti balutan lukanya. Ibu harus care dengan hygiene-nya dan kesehatannya, maka itu tidak apa-apa menurut saya pribadi. Saya senang dengan pertanyaan ini karena saya pernah mau membahasnya, karena kontroversial banget, ada yang setuju dan tidak. Terima kasih pertanyaannya, keren. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kembali, Bu. Sama-sama. Baik, saya tutup Zoom meeting-nya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Nanti saya share info selanjutnya di WA Group. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh meninggalkan room ya. Baik Bu. Oke.